Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai hukum Pascal, Archimedes, dan juga tekanan udara untuk pembahasan kita kali ini. Untuk melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai tekanan zat cair ya. Nah, ini masih berhubungan dengan tekanan zat cair. Ada hukum Pascal dan juga ada hukum Archimedes. Yang pertama akan Ibu bahas mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal adalah gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, di rumahmu mungkin ada alat penyemprot serangga. Ketika cairan dalam alat penyemprot diberi gaya, molekul-molekul cairan akan meneruskan tekanan ke segala arah dengan sama besar. Sesuai dengan hukum Pascal berarti ya. Nah, secara matematis, hukum Pascal dituliskan sebagai berikut. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, di mana F1-nya ini, seperti pada gambar ini ya, merupakan suatu alat yang bekerja sesuai dengan hukum Pascal. F1-nya merupakan gaya yang bekerja atau gaya yang diberikan pada penghisap kecil atau penghisap 1 ya, satuannya Newton. Kemudian A1 adalah luas penampangnya. Luas penampang pada penghisap kecil. Satuannya luas itu meter persegi. Kemudian F2 gaya yang bekerja atau yang dihasilkan pada penghisap besar. Nih F2. Ya. Satuannya Newton, kemudian A2 adalah luas penampang. Nih, luas penampang pada penghisap besar. Seperti ini. Contoh alat-alat teknik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal ya. Ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil hidrolik ya. Kemudian ada rem hidrolik ya. Ada juga kempa hidrolik. Ini adalah alat-alat teknik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Kemudian kita ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Secara matematis, hukum Archimedes itu dituliskan sebagai berikut nih, di mana FA ini adalah gaya ke atas ya, gaya ke atas atau gaya Archimedes sama dengan volume benda dikalikan rho cairan dikalikan dengan G itu percepatan gravitasi. Nah, gaya ke atas atau gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam zat cair. Nah, ini merupakan salah satu konsep ya yang harus kalian pahami
mengenai mengapung, melayang, dan tenggelam. Ini adalah ilustrasinya. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Mengapung. Sebuah benda akan terapung di dalam zat cair jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Jadi massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kemudian melayang ya. Suatu benda akan melayang seperti ini ya, kurang lebih posisinya. Jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air atau zat cair maksud saya. Nih ya, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam dalam zat cair jika massa jenis benda tersebut lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai mengapung, melayang, dan tenggelam. Kita lanjutkan lagi ya. Nah ini, ketika benda terapung, massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Ya, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Selain itu, juga terjadi keseimbangan gaya angkat atau gaya ke atas, FA tadi. Gaya Archimedes ya, yang mempunyai nilai sama dengan berat benda. Perumusannya menjadi sebagai berikut. FA sama dengan WB, di mana FA ini adalah gaya ke atas sama dengan berat benda. W di sini adalah berat ya, berat dari suatu benda. Nah, kemudian ya, rumusnya Rho C dikali VC sama dengan Rho B dikali VB, di mana Rho C ini adalah massa jenis zat cair dikalikan volume dari zat cair ya, sama dengan massa jenis benda dikalikan dengan volume benda. Dan di sini di keterangan sudah ada dijelaskan beserta satuannya ya. Penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ada jembatan Foton, hidrometer, kapal laut, kapal selam, balon udara, itu menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Nah, oke. Selanjutnya kita ke tekanan udara. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai tekanan udara ya. Tekanan udara disebut juga tekanan atmosfer. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dinamakan barometer. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup adalah manometer. Jadi itu bedanya antara barometer dan manometer. Tekanan udara disimbolkan PU ya, di sini ini P-nya tekanan, U-nya udara ya, tekanan udara sebesar 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini disebut juga dengan 1 atmosfer atau 1 bar. Tekanan 1 atm, atm ini adalah atmosfer ya, disingkatnya ATM. Tekanan 1 atmosfer ini bernilai sama dengan tekanan hidrostatis dari sekolom raksa setinggi 76 cm.
Oleh karena itu, 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg, ya. Tekanan udara dipengaruhi oleh tinggi tempat. Tekanan berkurang 1 mm Hg setiap kenaikan 10 meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, setiap kenaikan 100 meter terjadi pengurangan tekanan 1 cm Hg. Perumusannya sebagai berikut ya. Nah, di sini ada H sama dengan PU dikurang PT kali 100 meter per cm Hg. Karena tekanan udara itu sama dengan 76 cm Hg, PU-nya itu adalah tekanan udara pada ketinggian 0 ya. Nah, itu adalah 76 cm Hg. Nah, ini nih ya. 76 cm Hg. Maka rumusnya menjadi H sama dengan 76 dikurang PT. PT ini adalah PT ini adalah tekanan udara pada ketinggian T. Ya. Tekanan udara pada ketinggian T kali 100 meter per cm Hg. H-nya itu adalah ketinggian pada kedudukan ya, dalam meter ya. Kita lanjutkan ya. Tekanan udara memiliki nilai maksimum di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udara di tempat itu. Tekanan udara diukur pada ketinggian H ya, diukur dari permukaan laut, ditentukan dengan rumus sebagai berikut ya, di mana tekanan udara sama dengan tekanan udara pada permukaan laut dikurang massa jenis udara dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian diukur dari permukaan laut. Oke. Sekian penjelasan Ibu mengenai tekanan zat. Setelah ini nanti kita akan membahas soal-soal ya terkait tadi dengan hukum Pascal, Archimedes, dan juga tekanan udara. Baiklah, Ibu akhiri pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.